ternyata ini kayaknya bagus, nah ditawarin lah untuk ikut pameran di Jerman di bulan berikutnya. Selatan berisik, semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Lover. Tentunya kita balik lagi di podcast Selatan Berisik. Semakin berisik, Semakin asik. siapa nih yang menjawab, yang nyaut aku siapa ya? Oke, guys, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang cantik tentunya, dan juga gini, awal aku kenal dia itu dari bermusik dulu. Coba kenalin dulu deh, namanya siapa sih? Halo, saya Rati. Iya, Mbak Rati. Oke, gini ceritanya, dulu itu aku kenal sama dia waktu aku bermusik ya. Jadi aku itu tahu kalau dia itu seorang musisi gitu. Taunya seorang musisi. Nah, lama-kelamaan seiring waktu berjalan, aku ngelihat postingan-postingan dia, kok ada yang berbeda nih. Selain bermusik, dia juga seorang entrepreneur. Apa sih gitu, entrepreneur gitu kan ngomongnya. Betul gak sih? Iya, betul. Oke, sebelum jauh ngomongin tentang entrepreneur gitu ya. Ini kan aku kenal sama dia itu awalnya dari musik ya. Ini emang awal mulanya itu di bidang musik, berkecimpung di bidang musik atau gimana? Oke, jadi sebetulnya dulu tuh ya bisa dibilang budak korporasi ya. Dulu setelah beres dari kuliah tuh memang kerja lah di beberapa perusahaan gitu kan. Oh, jadi awalnya kerja dulu? Awalnya kerja lama sih, cukup lama lah ya. By the way, kuliahnya jurusan apa nih? Jurusannya kimia tekstil. Kimia tekstil, oke. Iya. Tapi sebetulnya dari masih SMA kali ya, udah suka main musik sih. Jadi kalau dulu tuh main musik tuh kayak hobi gitu kan. Hobi, iya. Tapi memang kita kan ketemu juga di dunia musik ya. Betul. Hobi yang mungkin saat itu buat kita yang masih kuliah tuh kayaknya menghasilkan gitu kan. Lumayan lah ngamen-ngamen gitu kan. Ngamen-ngamen, iya betul. Nah, seiring gitu kan beres-beres kuliah juga sebenarnya tidak terpikirkan untuk musik itu menjadi profesi gitu, karena waktu itu memang masih kepikirannya pokoknya memang ini hobi aja passion gitu kan, pure dari hobi aja. Nah setelah kuliah kan biasalah normally gitu kan, kalau nggak keluar kuliah itu nyari kerja gitu iya. Ya. Itu pun aku lakukan gitu. Jadi memang beres kuliah tuh kerjalah di perusahaan. Oke. Gitu. Wait nih, sebelum ini setelah kuliah kerja di satu perusahaan, itu berapa lama dan di perusahaan apa? Kalau nyebut brand nggak perlu kali ya. Oke, nggak perlu. Tapi sebelum ke bidang fashion juga dulu tuh sebenarnya masih sempat kerja juga di bidang engineering. Oke. Apa sih engineering? Aku nggak tahu guys. Ini hostnya rada lemot, sorry ya guys ya. Bidang engineering itu apa? Dulu sih masih di konsultan sipil. Jadi konsultan. Sipilnya lebih ke waktu itu masih sipil air ya, jadi memang yang berkaitan dengan air waduk, jembatan gitu, danau yang gitu-gitu lah ya. Pantai, pokoknya nggak nyambung sebenarnya, dari mata kuliah juga nggak nyambung banget lah. Kimia tekstil tadi kan. Jadi tiba-tiba ke sipil air nggak nyambung. Tapi kok bisa kenapa? Waktu itu ya mungkin lebih ke bakatku butuh. Bakatku butuh, bener banget guys. Bakat itu bukannya bakat menyanyi, bakat apa, tapi bakatku butuh juga ada. Terus memang waktu itu kan memang kuliah itu kampus tuh di STT Tekstil ya. STT Tekstil itu orang-orang tuh di mindset semua orang bahwa lulusan STT Tekstil itu pasti masuknya ke pabrik. Ke pub. Pubnya bukan pub ya, tapi ada rig-nya, pabrik. Oke. Jadi waktu dulu tuh pas masih kuliah tuh udah kepikiran, pokoknya aku nggak mau kalau keluar kuliah masuk pabrik. Udah ini gitu ya. Jadi beres kuliah aku pasti nyari kerja yang di luar pabrik. Nah kebetulan lah kejalanin masuk ke konsultan sipil itu, walaupun dari nol. Konsultan sipil itu berarti kamu itu sebagai seorang konsultan untuk bidang apa ya tadi, air itu? Sipil air. Sebenarnya waktu masuk itu lebih ke administrasi kali ya. Saya jadi sekretaris
jadi sekretaris di perusahaan itu. Tapi memang kalau di perusahaan konsultan tuh kan kayak dituntut semua orang tuh harus bisa melakukan apa yang ada di situ, karena kan memang kalau konsultan itu bukan perusahaan besar biasanya ya, kecil, jadi kayak kerjaan tuh kayak merangkap iya, kudu segala bisa, gitu. Karena dulu masih muda juga gitu ya, keluar kuliah tuh ya, jadi memang seneng aja melakukan yang macam-macam gitu suatu kan. hal yang baru, apalagi konsultan sipil dan memang berhubungannya sama lapangan. Jadi waktu itu karena cita-citanya tuh pengen traveling tuh waktu dulu tuh kan. Itu juga salah satu cita-citaku loh, tapi belum kesampaian. Cita-citanya sih pengen ya traveling keliling dunia, tapi kan kalau konsultan sipil tuh ya karena kita pekerjaannya masih di nasional lah ya. Iya, nasional. Ya nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa traveling lah keliling Walaupun Indonesia. keliling Indonesia. Karena di Indonesia juga ternyata ya indah-indah ya. Indah loh, jangan salah. Jadi bisa jalan-jalan dengan dibayar. Itu kan jalan-jalan gratis. Gratisan. Dan dapat gaji juga dapat gitu. Oke nih, setelah perjalanan kerja di perusahaan itu berapa lama sampai? Di konsultan sipil mungkin sekitar 5 tahunan lah. Sekitar 5 tahun. Nah, by the way, ini pas kamu kerja itu kamu masih sambil bermusik juga? Masih. Jadi dari saat kuliah itu kerja masih main musik tuh masih, dan apalagi kalau dulu itu ya kita kan sering main di kafe-kafe gitu kan. Yang malam, jadi dulu itu malam main, pagi-paginya kerja. Malam main, pagi-pagi kerja. Oke, keluar dari pertanyaan tentang musik. Nah, ini kan aku tuh ngelihat dia itu kan, awalnya aku kenal dari musik kan, tapi aku stalking, kepo Instagramnya. Kadang dia di feed itu lah, kok ini tiba-tiba dia itu dilihatnya tuh ada kerjaan yang lain gitu selain bermusik, itu ada kayak ngedesain baju, kayak ya apa dia pameran. Ada di pameran gitu, tiba-tiba ada di pameran, terus dia tiba-tiba jadi model, tiba-tiba jadi model baju gitu. Langsung bertanya-tanya kan, ini kenapa sih gitu. Ternyata apa tuh? Ternyata di luar musik. Jadi setelah selesai dari bidang sipil itu, ternyata ya kembali lagi ke dunia tekstil ya pada akhirnya gitu ya. Akhirnya karena jurusannya. Karena maksudnya lebih nyambung lah ya. Walaupun nggak masuk ke pabrik, tapi waktu itu saya masuk ke perusahaan retail yang bergerak di bidang fashion. Oke. Nah, setelah masuk di perusahaan retail bidang fashion ini kan saya belajar tuh awalnya kan sebagai market analis lah ya, jadi analis tren gitu ya, tren yang berlaku di masyarakat tuh seperti apa gitu ya. Aduh, gue otaknya nggak nyampe guys. Tapi nggak apa-apa, ini belajar ya omongan-omongan kayak gini, jadi tapi boleh ditanya aja kalau ada yang nggak ngerti ya. Apa tadi? Analis market ya, jadi kayak menganalisa pasar gitu ya. Pasar, oke. Terutama di bidang fashion gitu. Jadi maksudnya tuh fashion yang lagi in sekarang tuh kayak gimana sih? Karena fashion itu kan selalu berubah-ubah ya untuk. Nah, di situ tuh kayak merasakan gitu. Ih, kok kayaknya seneng banget ya belajar ini gitu. Walaupun sebenarnya agak jauh juga dari tekstil ya, dari konteks tekstil tadi gitu ya. Tapi sebenarnya pengetahuan saya di bidang tekstil juga ternyata berpengaruh juga ke depannya ya, ke bidang fashion ini gitu. Nah, dari situ emang bekerja di perusahaan retail fashion ini cukup lama, mulai dari market analis itu kan, terus saya pindah juga nyobain promotion, gimana sih promotion itu gitu ya. Terus belajar lagi, tapi masih di bidang yang sama ya. Masih di bidang fashion juga. Saya belajar supply chain, merchandising. Jadi gimana cara bikin satu produk dari mulai perencanaan, misalnya dari analisanya, terus perencanaan, terus production gitu ya, sampai nyari bahannya di mana sih gitu kan. Itu saya belajar di perusahaan. Jadi sebagai budak korporasi itu karyawan kuli lah. Gaya rada biar rada gaya saeutik gitu ya. Enggak karyawan banget. Padahal budak korporasi itu ya. Nah, dari sana tuh kayaknya kayak bidang seneng banget gitu, bekerja di bidang yang emang dulunya juga tekstil itu kan. Tapi lebih ke fashionnya lah ya. Nah, tapi dari situ karena
karena belajar dari hulu ke hilirnya di dunia retail fashion, akhirnya kan secara pengetahuan gitu saya punya knowledge gimana sih kayak bikin produk, gimana ngebangun brand, gimana ini gitu ya. Nah dari situ awalnya sebenarnya saya ngebantu brand teman-teman ya startup lah ya. Startup. Gitu karena kan. mereka kan tahu saya kerja di perusahaan tuh. Jadi mereka mungkin butuh bantuan gitu jadi kan. sering Dari sharing knowledge-nya gitu kan. jadi seringnya gimana sih kalau bikin brand teh, gimana sih kalau ngelola brand teh, gimana sih menganalisa tren tuh awalnya itu ya kita sharing lah ya sama teman, sama beberapa teman yang punya brand. Jadi mereka punya brand duluan dan bahkan nggak perlu disebut lah ya namanya, tapi brand-brand itu tuh udah ya bisa dibilang udah sukses. Bahkan ada yang sampai udah ekspor ke luar negeri. Nah dari situ saya kepikiran, lah ini brand ini aja bisa maju dengan pengetahuan yang awalnya sebenarnya ini mungkin atau apa? Iya, maksudnya mereka lebih banyak tahu dari sharing dari itu kan, maksudnya termasuk ya bisa ya nggak dipungkiri juga gitu, walaupun kontribusi saya mungkin sedikit gitu ya, tapi mereka juga menerima share dari saya kan tentang dunia retail fashion jadi ini. aku nemu intinya nih. Intinya seorang Teh Ratih ini banyak bantu orang sampai banyak bantu brand-brand lain sampai brand itu sukses. Pada akhirnya kepikiran kenapa gua nggak bikin brand sendiri. Nah, sampai kepikiran gitu kapan tuh? Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu saya masih bekerja di perusahaan waktu itu. Tapi kayak memulailah, kalau di perusahaan itu kan kita sering tuh aduh kok atasan aku gini ya misalkan, itu udah biasa lah pasti ya, udah common lah ya, karena kan kita nggak sejalan dengan si A, nggak sejalan dengan divisi B, nggak sejalan dengan maksudnya kita tidak sepemikiran lah ya, tidak punya kesepahaman. Pada akhirnya kan kalau aku bikin brand sendiri, aku tuh meminimalisir itu gitu ya, jadi ya benar-benar. Terus kita bisa menjalankan brand sesuai dengan keinginan kita. Betul. Nggak ada yang nggak bisa kayak gini. Nggak ada yang merintah, nggak ada yang komplain atau gimana. Sesuai kita aja. Sesuai dengan gitu. kita aja. Ditambah maksudnya kenapa juga bisa suka fashion juga gitu ya. Kan kita lah sebagai musisi gitu. Dari dulu kan sering ngerasain tuh kalau mau manggung tuh, aduh aku pakai baju mana ya hari ini gitu kan. Oke, gue nangkep sekarang. Jadi karena itu juga ya, salah satu yang men-trigger gitu ya untuk membuat brand baru gitu. Bentar nih, brandnya ini apa nih ya? Kan perjalanan Teh Ratih ini udah kita tangkep ya, dari awalnya dia kuliah sampai kerja di perusahaan sambil bermusik juga, terus sampai ngebantu brand-brand gitu jadi konsultan kali ya, konsultan gratis. Gratis nggak dibayar? Enggak, ya maksudnya nggak dibayar? Iya maksudnya enggak, saya tidak menarif gitu kalau kalau untuk konsultan ini tuh jadi kayak lebih kita ya share aja lah gitu. Oke. Kalau masalah rezeki mah bisa dapat dari mana aja lah gitu. Betul banget. Oke, perjalanan Teh Ratih yang tadi kita rangkum. Yang udah tadi aku tangkap dari mulai kuliah, terus pekerja di perusahaan, bermusik, terus sampai menjadi konsultan. Dan akhirnya memutuskan untuk bikin brand sendiri. Oke, bentar nih. Brand ini kan berarti seorang Ratih ini entrepreneur. Yes. Tapi bergerak di bidang fashion. Berarti apa? Fashionpreneur namanya. Sekarang karena kan kalau bergerak di bidang fashion tuh orang-orang biasanya mikirnya oh ini fashion designer gitu ya. Sejujurnya saya malu untuk dibilang saya suka bikin desain yang baru gitu, desain tentang, tapi saya malu untuk dibilang saya fashion designer. Why? Karena saya nggak sekolah fashion designer gitu. Itu satu. Tapi punya bakat untuk mendesain. Tapi nggak bisa ngegambar juga. Kalau ngegambar itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Tapi punya tes aja lah ya, tes untuk fashion. Mungkin lah gini ya. Oh kebayang ini desainnya kayak gini, tapi ngegambarnya nggak bisa gitu kan? Iya. Kayak gitu. Pas dari awalnya gitu. Akhirnya memang saya berpartner lah sama salah seorang sahabat saya, dia desainer kan. Memang dia real designer, makanya bikinlah si brand ini. Saya narik teman saya kan, kayaknya kita bikin aja yuk.
brandnya apa nih? Dikasih tahu dong buat teman-teman sekalian promosi juga. Oh iya. Brandnya namanya Sesa Sesa. Sesa. Oke. Ini bergerak Sesa Sesa ini bergerak di bidang fashion. Fashionnya itu maksudnya tuh aku tuh kan ini banget ya, maksudnya nggak fashionable banget, nggak tahu tentang fashion atau apa, makanya ini aku mau ngobrol. Fashionnya ini bajunya apa gitu maksudnya. Pertanyaannya gimana sih? Sebenarnya kalau fashion itu bukan sekadar baju kali ya, mungkin lebih ke style ya. Style. Jadi bukan baju aja, bisa ke aksesoris juga. Yes, betul. Ya, coba dijelasin lagi ya tentang Sesa. Oke, berarti ini adalah kamu itu adalah owner dari Sesa Sesa dan founder ya, dari Sesa Sesa, betul. Gimana nih awal mulanya Sesa Sesa ini berdiri? Jadi, nah kan tadi tuh di bidang fashion ya. Kalau fashion itu kan retail terutama kan. Pas awal tuh kan retail fashion. Retail fashion itu kan lebih ke mass production ya. Jadi apaan tuh mass production tuh produksinya dalam jumlah yang banyak gitu. Untuk satu baju itu bisa ratusan atau ribuan. Bisa jadi, itu bisa jadi banget gitu. Tapi memang ternyata kalau kita ada di bidang fashion, terus kalau kita memperhatikan ke berita-berita gitu ya, artikel-artikel, ternyata fashion itu adalah salah satu penyumbang sampah yang cukup besar di dunia. Benar, soalnya kan kalau orang ngejahit itu kan banyak potongan-potongan yang terbuang. Betul. Gitu kan? Selain itu juga kalau pakaian itu ada pakaian yang dengan bahan terutama yang anorganik ya, ada bahan yang tidak, kalau udah nggak kepake itu udah jadi sampah. Jadi nggak gitu. kepake. Gitu. Jadi sampah jadi lah ya. Sampah, gitu dan kan. dia tidak bisa terdegradable gitu. Jadi maksudnya tidak bisa didaur ulang lagi gitu kan. Sebenarnya bermimpi dari sana, gimana kalau kita bikin fashion yang mungkin lebih sedikit ramah lingkungan. Itu sedikit lebih ramah lingkungan dibanding fashion yang sudah ada. Ya mungkin lebih ke idealisme aja sih kalau di sini ya. Betul, idealisme gitu. Ya maksudnya idealisnya tuh pokoknya pengen bikin fashion yang ramah lingkungan. Makanya kenapa namanya si Sesa Sesa. Karena kita memanfaatkan real sesa, bahan sisa. Aku nggak nangkep loh dari tadi. Nama Sesa itu kirain apa gitu. Berarti kan ada, itu Sesa itu sisa ya guys ya. Itu dari bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Asli orang Sunda. Kalau yang nggak ngerti Sesa itu artinya sisa dari jadi memanfaatkan, karena kan selama di bidang fashion itu kita banyak kerja sama konveksian, sama pabrik gitu ya. Tapi karena kita juga masih dalam skala kecil, jadi lebih ke memanfaatkan ya udahlah sisa bahan yang ada aja di sini gitu, yang ada di konveksian gitu kan. Banyak tuh mereka tuh sampah tuh bisa, maksudnya swatches itu bisa sekarung, 2 karung gitu kan. Terus itu dijual. Kamu ngebeli itu atau mereka gimana sih? Gue nggak ngerti. Biasanya kalau di konveksian atau garment kayak gitu, itu dibilangnya majun ya, sisa bahan itu diangkat tuh ke ya mungkin ke penampungan sampahnya ya untuk mengurai itu, dan itu tuh kita harus bayar. Oh jadi dibeli sama kita per karung? Bukan, gitu. Yang bayar itu yang punya konveksiannya. Karena itu kan kayak ini sampah nggak bisa diapa-apain. Tolong didaur ulang atau di apalah pokoknya kayak ke penampungan gitu kan. Gitu. Tapi si yang punya konveksiannya yang harus bayar, yang punya garmennya yang harus bayar. Jadi yang si penampungan biaya. ini diapain nih? Nah itu mah nggak tahu sih. Nggak tahu. Ya mungkin diolah lagi juga ada sih. Kalau sekarang udah ada yang mengolah lagi untuk didaur ulang jadi sesuatu yang baru gitu ya. Nah tapi dari situ Pak, boleh nggak saya yang beli aja, nggak usah dibeli dah, itu kita juga kalau diambil juga pasti bayar katanya. Gitu? Jadi sok aja kalau mau mah ambil katanya. Ya udah awalnya tuh bawa tuh ini dibikin apa ya, jadi pas awal-awal tuh ini bisa dibikin aksesoris yang kecil-kecil gitu kan. Dulu tuh saya bikin sendal, pertama banget Sesa tuh bikin sendal kayak kalau brand yang sekarang Hijack gitu ya. Kayak Hijack gitu. Aduh, sendal apa ya? Aja. Ya pokoknya sendal-sendal yang kayak gitu. Tapi kan itu karena kecil-kecil tuh, jadi bisa dimanfaatkan tuh si swatches-swatchesnya. Tuh biasanya saya ini dulu lah dijahit dulu gitu, di patches dulu gitu, baru dibikin
itu pertamanya itu, terus kemudian kesini-sininya kan kalau pemotretan itu ya ampun cuman sendal aja gitu, kaki doang ya. Nah inilah yang aku mau bahas. Dia itu kan selain punya brand sendiri ya, Sesa. Mungkin kan kalau kita punya brand, kita tuh harus punya model. Harus punya, untuk mempromosikannya harus ada model, harus ada ini. Mungkin dia untuk meminimalis budget atau apa, dia jadi model sendiri. Iya, yang betul. aku lihat dia foto-foto. Iya. Pakai baju desainnya dia gitu sendiri. Nah itu salah satu maksudnya karena kan ini brand dibikin sendiri. Terus udah gitu bisa dibilang saya nggak punya modal sama sekali. Jadi pada saat membuat pertama kali membuat brand itu bisa dibilang no modal gitu. No modal. Jadi banget, guys. ya paling menyisihkan uang waktu itu kan masih kerja lah ya, masih kerja di perusahaan pas waktu awal-awal bikin itu kan. Ya menyisihkan lah dari gajinya sebagian dibikin buat produksian, tapi sedikit-sedikit dalam jumlah sedikit lah ya. Tapi ternyata kesininya tuh, oh ternyata jalan ya gitu ya, maksudnya walaupun enggak banyak gitu ya, maksudnya enggak besar gitu ya. Ya tapi Tapi yang ternyata merintis kan. Iya, kalau dibilang balik modal ya jelas-jelas belum balik modal gitu ya. Makanya at least ada aja dulu usahanya gitu yes, kan. betul. Makanya kenapa kayak model juga sendiri, ngurusin sosmed sendiri. Maksudnya berpartner lah, saya berdua sama teman kan ya. Kita berpartner lah. Semua itu kita kerjain sendiri, bahkan sampai ikut pameran pun jadi SPG sendiri. Teteh Ratih ini fokus di brand sendiri nih ya. Brand sendiri Sesa ini. Ada nggak sih brand-brand lain yang maksudnya apa ya? Ada brand lain nggak yang kegiatan lain? Kegiatan lain lah, maksudnya selain dari fokus ke Sesa ini gitu. Ya itulah karena tadi kan si Sesa ini tuh berdirinya awalnya kan dari idealisme ya. Terus udah gitu saya lepas dari kerjaan kan, fokus tuh di brand sendiri. Tapi kan seperti tadi dibilang juga sebenarnya kalau secara profitnya belum terlalu signifikan lah ya. Sementara kan dapur tetap harus ngebul tuh ya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan gitu. Mungkin bisa berkolaborasi atau betul. Jadi salah satunya adalah saya berkolaborasi tuh dengan brand-brand lainnya untuk membentuk satu brand baru. Itu yang Sagarayasa itu. Terus Sagarayasa. Yes, betul. Itu brand brand fashion kolaborasi. Jadi Mbak Ratih ini sebagai apa nih di Sagarayasa ini sebagai apa? Sebagai co-founder sih. Sebagai co-founder. Jadi si Sagarayasa ini tuh kayak kita produksi itu saling share masalah production gitu, saling share masalah sampai market share juga gitu. Jadi kita kayak berbagilah gimana caranya mempromosikan brand-brand kita. Karena ternyata setelah berkolaborasi itu ya link kita akan semakin luas, kita akan lebih mudah. Itulah gitu ya. Pentingnya kolaborasi ya guys. Sangat penting yang namanya sangat kolaborasi. Penting. Tapi itu juga saya rasa saya belum cukup gitu. Maksudnya dengan kegiatan yang fokus di brand gitu ya, saya masih punya waktu yang luang untuk melakukan hal yang lain gitu ya. Seperti tadi kan dapur tetap harus ngebul ya. Jadi sebenarnya yang kegiatan saya yang di awal konsultan gitu juga itu masih saya jalani. Jadi ada beberapa brand lagi lah yang dipegang untuk ya lebih share kolaborasi atau menambah link juga gitu kan. Atau saya bantu proses bisnisnya untuk brand-brand yang baru baru merintis mungkin ya. Gitu. Itu. By the way, aku mau nanya nih. Tapi tadi udah ditanyakan, menjadi konsultan itu ada tarifnya nggak sih? Tarif tersendiri dari Mbak Ratih? Mungkin kan ada listeners di sini yang mungkin butuh konsultan gitu kan, konsultan apa sih bisnis? Konsultan apa? Jadi ya bisnis. Konsultan bisnis lah ya. Ini Mbak Ratih ini ada tarif nggak? Kalau untuk konsultan ini sendiri juga sebenarnya kalau dibilang bertarif sih bisa dibilang saya nggak bertarif lah ya. Jadi lebih karena memang selama ini lebih banyak membantu teman-teman juga gitu ya, yang pengen punya bisnis, yang pengen punya usaha. Baik banget ya, banyak membantu orang. Nggak apa-apa, maksudnya karena saya pikir kalau rezeki itu nggak harus langsung
minta ya karena kan yang namanya orang brand baru berdiri ya sama lah, saya juga merasakan hal yang sama gitu, nggak langsung balik modal gitu ya, makanya ya seikhlasnya saja lah ya. Nanti juga rezeki yang nuturin. Betul gitu. Oke, tadi nyambung dari berkolaborasi dengan brand-brand apa tadi? Sagarayasa. Terus ada yang lain lagi? Mungkin lebih ke karena kan di Sagarayasa itu ada 4 brand ya di dalam Sagarayasa itu. Jadi Sagarayasa ini dari fashion juga kan ya? Fashion juga. Cuma mungkin Sagarayasa ini lebih kan tadi kalau misalkan sesa-sesa itu yang Mbak Ratih bilang itu lebih ke idealis ya? Yes, betul. Kalau si Sagarayasa ini? Masih sih, masih dalam idealisme karena Sagarayasa itu lebih ke sustainability fashion lah ya. Jadi, bentar. Apa sustainability? Itu harus dibahas. Ini hostnya masih belajar. Host Selatan Berisik masih harus belajar dari narasumber, dari bintang tamu. Jadi ya inilah salah satu cara belajar saya. Sustainable, apa itulah guys. Yaitu yang lagi digalakkan itu sebenarnya kan sustainable fashion itu yang berkelanjutan ya. Fashion yang berkelanjutan itu sebenarnya selain bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang artinya ramah lingkungan tadi ya. Tapi kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, bukan lingkungan alam ya, tapi lebih ke kayak manusia gitu. Maksudnya jadi kayak ke SDM juga kita lebih bertanggung jawab gitu. Makanya kenapa ada mekanisme kolaborasi, mekanisme kerjasama, pemberdayaan masyarakat gitu. Ya itu tuh guys. Itulah yang dinamakan sustainability fashion. Yes. Aku tuh taunya sustain itu buat keyboard, ada sustain. Iya sama sih aku juga. Iya oke. Berlanjut dari cerita udah ya, maksudnya sesa-sesa, terus tadi berkolaborasi sampai akhir. Nah ini harapan Mbak Ratih, maksudnya tujuannya itu ke depan tuh mau apa sih gitu dari hal yang sekarang Mbak Ratih lagi jalani gitu ya, sesa-sesa lah atau apapun lah, harapannya apa sih ke depannya? Harapannya ya sebenarnya kan ya kayak tadi kalau sustainable itu berkelanjutan di fashionnya gitu ya. Sebenarnya saya juga harapannya ke depannya ya bisnis yang saya jalani akan tetap berkelanjutan. Berarti bukan cuman produknya aja yang sustainable, tapi saya pengen bisnis saya sendiri juga sustainable gitu, bertahan terus gitu. Bergerak di bidang fashionpreneur ini adalah salah satu passion juga dari Teteh Ratih ini. Yes, betul. Ya, sehingga akhirnya mungkin menjalankannya juga dengan senang hati. Karena kalau dibilang capek, aduh capek banget gitu. Karena kan kalau dulu kerja di corporate itu ya 8 to 5 gitu ya, jam 8 sampai jam 5. Nah, itu tuh rutin kan kita lakukan gitu sehari-hari. Sementara kan ketika kita menjadi melakukan usaha sendiri itu nggak ada waktu gitu. Maksudnya nggak ada patokan waktu, saya harus mulai dari jam 8 selesai jam 5, nggak gitu ya, juga. Free aja, free time gitu free time free gitu time ya. Banget, ya. Mungkin sebagian orang akan berpikir wah enak banget ya jadi pengusaha bisa ngatur waktunya sendiri, bener nggak sih? Mereka nggak tahu sebenarnya. Mereka nggak tahu sebenarnya. Kadang-kadang jam 11 malam saya masih kutrak gitu ya, mengerjakan sesuatu gitu ya. Atau bahkan kalau kayak mau pameran itu kan kayak setting sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Dan itu kan masih dilakukan sendiri. Karena masih ya kalau dibilang untuk sebenarnya saya pengen punya karyawan juga kali ya. Oh iya nih. Aku mau nanya ini, sesa-sesa ini sebenarnya udah punya karyawan belum? Maksudnya kan ini belum. Bos ya, ini bos. Belum, bos untuk diri sendiri. Bos untuk diri sendiri. Tapi memang benar, karena saya memang nggak pengen punya karyawan sebetulnya. Why? Karena buat saya kalau karyawan itu kan kayak kita tuh kayak mempekerjakan orang gitu, kayak memperburuh orang gitu. Oh itu sesuatu yang nggak mau gitu atau gimana? Atau karena nggak mau ngeluarin budget? Enggak juga sih. Karena dari mekanisme produksi atau misalkan kayak promosi gitu, saya lebih ke menggalakkan sistem kemitraan atau kerjasama gitu. Jadi seperti kayak tadi itu di bidang produksi itu saya nggak ke karyawan, tapi saya bekerja sama
pengrajin sama artisan gitu. Terus kayak untuk pemotretan atau untuk apa gitu. Kayak saya pemotretan nih. Videografernya sih fotografernya memberdayakan temen gitu. Maksudnya yang punya usaha fotografi juga gitu ya. Ya kita sama-sama mulai dari ini gitu ya. Tapi lebih ke ya udah kita saling memberdayakan bareng-bareng aja gitu. Kayak gitu. Jadi memang cita-cita saya tuh sebenarnya bukan pengen punya karyawan yang sampai ribuan atau enggak, tapi semakin banyak orang yang bekerja sama saya yang mungkin akan memberikan manfaat yang lebih dan buat kita mereka pun gitu. Maksudnya ada win-win solution gitu mungkin ya dari betul. situ, jadi teman-teman yang saya ajak kerja sama bareng tuh tidak menganggap ih kamu bos saya, enggak. Jadi mereka lebih ke berpartner gitu. Bahkan ketika menghasilkan sesuatu kayak production aja, jahit misalkan ya, jahit atau crafting gitu kan, saya memberdayakan juga ibu-ibu rumah tangga tuh. Gimana ya, walaupun saya nggak pengen jadi bos gitu. Sebenarnya saya pelaku usaha memang, tapi saya sebenarnya nggak mau jadi bos gitu karena bos itu kan kesannya negatif ya. Tapi kenapa nih? Ya maksudnya kesannya kan kalau gitu? Kita ngedenger kan bos bosi banget ya. Bos tuh kesannya tuh orang yang suka memerintah gitu ya. Jadi saya nggak suka kalau dibilang bos gitu. Orang yang suka memerintah gitu. Tapi ya jadi lebih ke ya pelaku usaha aja. Cuma tetap aja kan kita masih, kalau dibilang tadi ada berapa karyawan sih ya mungkin secara de facto dan de jure mungkin pada akhirnya kan tergantung gimana kita memperlakukan mereka lah ya. Kalau karyawan sih ya mungkin kalau kayak SPG gitu kita harus punya dong, apalagi yang udah punya toko ya. Mungkin bisa disebut kayak gini, misalkan ada orang yang punya di rumah itu misalkan pembantu ya dalam tanda kutip, tapi sekarang lebih ke bilangnya asisten rumah tangga. Iya gitu betul. Kan ya. Jadi penamaan kali ya. Gitu. Ya, sama ya itu juga sih maksudnya kalau dibilang meminimalisir banyaknya karyawan yang ada, karena kan memang secara faktor resiko juga ya. Bisnis saya belum terlalu stabil lah ya, maksudnya belum terlalu kuat ya. Jadi tanggung jawab terhadap karyawan juga. Sementara kan sekarang saya masih bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri juga gitu. Betul banget sih. Kita kan tetap harus karena belum tangguh itu ya. Jadi kita kan harus tetap struggling lah ya. Jadi saya memang meminimalisir karyawan itu. Jadi memang bener-bener yang dibutuhkannya aja, kayak misalkan sekarang saya butuhnya SPG gitu. Ya udah SPG aja gitu. Mungkin SPG enggak maksudnya enggak tetap gitu. Maksudnya dalam waktu tertentu aja ketika kita butuh adain gitu SPG gitu. Lebih ke kayak gitu aja gitu. Jadi kalau untuk bilang punya karyawan tetap berapa enggak sih kayaknya. tapi sewaktu-waktu emang butuh karyawan. Iya, betul. Yang namanya juga pelaku usaha pasti butuh gitu. Nah, dari si sesa-sesa ini atau apapun lah yang Mbak Ratih kerjakan selama perjalanan bukan bisnis ya, yang dijalani Teh Ratih selama 3 tahun ini gitu kan. Ini tuh udah kemana aja sih? Oh iya, bentar. aku kan kepoin Instagram dia. Aku pernah lihat dia itu ke Jerman nih loh guys. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke Jerman? Ya karena kan memang dari awal itu pada saat mulai menjalani usaha itu kan saya tuh sering ikutan kurasi What's the meaning of kurasi? Kurasi itu kayak seleksi untuk para pelaku usaha, karena kan memang selama terutama semenjak Covid dimulai itu ya, pemerintahan tuh udah mulai menggalakkan gimana caranya untuk membangkitkan pelaku usaha kecil kan. Yang namanya UMKM itu bukan? Yes, betul. Itu. Nah, program pemerintah, program perbankan, mereka tuh kayak bikin satu kayak bikin suatu skema si UMKM ini tuh diseleksi untuk difasilitasi. Tapi kalau selama ini yang saya ikuti tuh bukan fasilitasi dalam bentuk permodalan. Tapi lebih ke bagaimana kita melakukan atau menjalankan usaha kita, terutama dalam bidang promosi. Lebih ke cara-cara atau gimana? Biasanya difasilitasi. Kalau cara-cara sih training itu udah pastilah. Perbankan pasti sering lah ngadain pelatihan UMKM, mungkin sering lihat juga lah ya di mana-mana.
pelatihan kewirausahaan gitu ya. Itu juga saya sering ikuti Workshop gitu. Sering ikuti. Selain itu juga kurasi untuk seleksi untuk difasilitasi apakah dalam bentuk promosi ya terutama apakah pameran gitu. Nah, itu salah satunya yang ke Jerman itu? Iya, salah satunya yang ke Jerman itu juga. Guys, keren banget ini udah nyampe ke Jerman. Gimana nih ceritanya bisa sampai akhirnya ke Jerman. Jadi ya itu tadi berkah dari kolaborasi itu. Ketika saya berkolaborasi dalam Sagarayasa itu kan ada 4 brand tuh, ada 4 brand yang ada di dalam Sagarayasa ini. Semuanya tuh kayak ini kurasi di sini, ini kurasi di sini gitu. Ini ikutan di binaannya Bank Indonesia, ini binaannya Dinas Perindustrian gitu kan. Jadi kita semua tuh kayak mitra binaan dari instansi-instansi pemerintah yang meningkatkan UMKM itu kan. Iya. Nah, guys, ini gue lagi belajar loh. Ini host ini lagi belajar loh. Di omongannya lagi belajar, nggak apa-apa terusin guys. Nah, dari situ ya alhamdulillahnya kan kayak karena kan sekarang saya jadi salah satu mitra binaannya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia tuh kan sering banget tuh kayak bikin pameran karya kreatif Jawa Barat, karya kreatif Indonesia gitu ya. Nah, beberapa pameran tuh dari 2 tahun yang lalu tuh kan saya ikuti tuh. Pameran demi pameran demi pameran. Ada yang sifatnya lokal yang di Jawa Barat, yang di Bandung, masih di Bandung gitu kan. Terus ada lagi kurasi lagi, ikutan lagi pameran yang di Jakarta. Jadi agak nambah lah sedikit gitu agak ya. Up level. Agak up level sedikit. Nah, kemudian karena kebetulan 2 tahun yang lalu itu COVID ya. Jadi memang pameran itu banyak yang meredup atau gimana? Meredup, tapi banyak dilakukan secara hibrid, artinya virtual lah, ada virtual pameran itu ada. Gimana itu? Banyak di kita juga banyak. Jadi kayak pamerannya itu di websitein gitu, karena selama pandemi itu kan nggak boleh ada event tuh, jadi ada pameran yang memang dilakukan secara online. Secara gitu. online. Nah, semuanya juga bisa dilakukan secara online ya. Iya betul. Nah, salah satunya itu mungkin tahun kemarin ya, kita ikut kurasi tuh si brand kolaborasi ini ya, si Sagarayasa ini ikut kurasi dan kita tuh lolos untuk ikutan Malaysia International Halal Showcase Festival di Malaysia. Wait, apa sih persyaratan buat kita bisa jadi lolos gitu? Banyak sih. Mungkin banyak persyaratan kan? Ya betul banyak. Apa tuh persyaratan? Mungkin kadang kita harus menyesuaikan juga dengan pamerannya. Maksudnya dengan konsep pamerannya. Betul ya. Ada yang budaya banget gitu kan, kental dengan etniknya. Misalkan kental dengan etniknya. Oh, saya kan punya brand yang bergerak di, maksudnya di brand kolaborasi ini si Sagarayasa ini ada yang main di etnik, ada yang main di sustainable, ada yang main di mendaur ulang, recycle kan. Jadi kesempatan kita untuk mengikuti pameran-pameran itu lebih besar menyesuaikan dengan pamerannya. Ketika budaya yang diangkat, ya kita ada olahan etnik tuh, salah satunya olahan etnik ya. Saya juga sebagai director di olahan etnik ini. Dia dari fashion juga? Dia fashion juga tapi batik, lebih ke batik. Kan dia masuk tuh. Director juga di salah satu. Iya. Gila banget ini segala lubang harus banyak. Iya, banyak lubang banyak peluang. Banyak lubang banyak peluang. Nah, yang ketika si olahan etnik ini lolos untuk ikutan, kan sebenarnya brand-brand yang lain bisa ke bawah juga, yang si 4 brand ini. Jadi kita tuh kadang kalau pameran tuh saling ngisi gitu si produknya. Oh, saya bikin sendal yang dari batiknya lah, yang si sesa-sesa itu kita jual di situ, misalkan. Atau bikin tas dari ini gitu. Tapi kita sama-sama ini etnik. Ketika si pamerannya membahas tentang sustainability, berarti kan brand yang dipakai adalah yang memang sudah di ramah lingkungan itu kan, produk-produknya. Tapi kan
terbawa juga sih teman-teman yang lainnya. Jadi ya itulah hikmahnya berkolaborasi. Itu kita semakin banyak peluang kita di mana-mana gitu. Iya, Market dan share iya, juga. perlunya networking juga kan. Ya betul. Karena kalau saya jalan sendiri ya mungkin saya nggak akan sampai di sini. Nggak bisa kalau jalan sendiri guys. Yes, begitupun yang Jerman itu. Karena kan kalau Iya, aku mau bahas yang Jerman ini. Begitupun yang pameran di Jerman ini itu gimana nih? sama Maksudnya perjalanan sampai akhirnya ke Jerman itu dari binaan si bukan, itu binaan beda lagi, Dinas Perindustrian Kota Bandung. terus gimana tuh? Ceritain atuh. Jadi awalnya tuh kita ikutan kurasi juga untuk Dinas Perindustrian Kota Bandung itu ngadain acara pasar kreatif. Itu tuh pameran tapi di mall-mall yang ada di Bandung. Ada yang di TSM, ada yang di PVJ gitu kan. Itu tuh kayak maratonnya si Dinas Perindustrian Kota itu kan. Oke, bentar dulu aku boleh potong nggak? Kalau ikutan pameran itu sebagai pelaku usahanya tuh kita bayar atau enggak? Atau kita Alhamdulillah gratis. Ini salah satu itulah UMKM ya. Betul. UMKM yang mungkin ini Kalau udah dari jadi binaan, pemerintah. ya betul. Itu mungkin dana pemerintah ya. Jadi alhamdulillah ikutan pameran-pameran itu selama ini tuh bisa dibilang gratis lah ya. Alhamdulillah. Dan penghasilannya gimana nih? Ya Gue nanya penghasilan mulu guys. signifikan karena sebetulnya Signifikan ketika kita ikutan pameran tuh kayak misalkan saya ikutan pasar kreatif store gitu ya. Oke. Pasar kreatif bukan pasar kreatif store. Nah di pasar kreatif ini tuh ternyata omset kita bagus. Oke. Nah biasanya kalau dari dinas itu kan mereka tuh mereview tuh si UKM yang ada di situ dari mungkin sekitar 300-an UKM yang ikutan si pameran keliling maraton keliling ini tuh ada beberapa yang memang menonjol gitu. Dan itu yang mungkin di boosting dulu karena kalau kita nge-boosting yang di bawah mungkin akan agak susah ya. Mungkin ada selektivitas juga dari pemerintah. Iya betul, ada seleksi juga. Jadi selama pameran atau ini performanya cukup bagus. Biasanya diajak lagi di pameran yang selanjutnya. Performa itu bisa dihitung, dinilai dari mungkin penjualan, produk yang di brandingnya. Gitu. Gitu. Betul. Nah dari setelah pasar kreatif store itu tahun kemarin ya. Itu tuh pasar kreatif itu bulan Juni, Juli gitu lah ya. Nah dari situ tuh kayak direview lagi, dipilih 20 UKM untuk pameran di Bali waktu itu di Denpasar Bali. Di filter. Iya, diseleksi. Iya, diseleksi lagi. Ikutanlah kita pameran di Bali waktu itu sekitar 5 hari di Bali. Oh iya, aku ingat guys. Dia dulu sama aku sempat kerja di pameran gitu. Iya, betul. Nawarin dia, "Beb, ayo ikutan dong di pameran aku." "Oh, sorry Beb, aku ada pameran di Bali." Iya, soalnya pameran yang aku lagi jalanin kemarin itu pameran swasta gitu kan ya. Iya, dan berbayar kan. Berbayar. Nah, inilah. Jadi saya mikir dulu itu. Mikir 2 kali kan. Ya, terus gimana? Ikutanlah di Bali. Waktu ikutan pameran di Bali itu ternyata kan masih tetap di-review juga selama pameran itu. Bali itu kan kayak gerbangnya buat keluar tuh. Iya, betul banget kan, banyak turis-turis. Nah, di situ juga di-review kayak oh ini bagus jualannya terutama untuk turis mancanegara. Ya mungkin yang jualannya juga cantik gitu kan. Jadi kepilih deh. Atau speakingnya. Speakingnya. Nah dari situ ternyata ini kayaknya bagus. Nah ditawarin lah untuk ikut pameran di Jerman di bulan berikutnya. Gitu. Jermannya di mana sih? Jermannya di Frankfurt. Apa? Frankfurt. Tuh gimana nih? Semua akomodasi, transportasi semua ditanggung. Di-cover sama pemerintah. Terus rasanya gimana tuh pas kesana? Seneng banget terus, sih ya. Penginapan. Iya, nah dari situ pas senang aja ya bisa ikut pameran gitu kan ke luar negeri gitu. Nah tapi itu juga justru jadi sarana pembelajaran karena kita kan jadi tahu pasar di luar negeri itu kayak gimana. Nah itu juga salah satu kenapa kita pengen ikut di Bali, pengen ikut di mana gitu karena buat kita itu adalah pembelajaran kita untuk mengetahui sebenarnya market dunia. Kalau kita pengen ekspor kan berarti kita harus tahu market di dunia itu seperti apa gitu.
Nah di situ juga ada pelajaran-pelajaran lah ya buat kita ikut. Ya maksudnya buat lebih memperluas jangkauan knowledge atau jangkauan bisnis kita juga. Jangkauan bisnis gitu. juga. Nah ya alhamdulillah Jerman itu lolos gitu ya. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa ke beberapa. Iya amin aku doain deh. Ntar kalau misalkan ke luar negeri aku ajak, aku nggak apa-apa jadi karyawan dia, nggak apa-apa asal ikut ke Jerman, asal ikut ke luar negeri nggak apa-apa. Pokoknya ininya jadi karyawan aja. Ditanya sama pemerintah ini siapanya karyawan ya. Udah setelah ke Jerman udah tuh kan berapa lama tuh di Jerman? Di Jerman tuh 10 hari sih ya. Maksudnya lama sama perjalanan itu sekitar 10 harian. Sama perjalanan 10 hari. Terus di sana apa aja yang didapat di Jerman selain mungkin jalan-jalan? Coba sharing lah pengalaman selama di Jerman. Mungkin karena waktunya cuman sebentar ya. Jadi saya juga nggak banyak jalan-jalan keliling-keliling sih, karena memang lebih banyak fokus di pamerannya. Ya itu juga jadi pelajaran ya. Nanti mungkin kedepannya kalau ada pameran di luar lagi, saya akan memperpanjang visa saya supaya bisa jalan-jalan dulu di sana. Iya, benar banget. Oh ya visa juga ini ya? Iya, karena kemarin tuh kebetulan karena kita visanya undangan dari KJRI Jerman, jadi kita cuma dikasih visa tuh 7 hari di sana. Jadi ya nggak bisa diperpanjang lagi. Beres pameran, untungnya masih ada waktu 1 hari saya buat keliling-keliling di Jerman gitu ya. Cuca ya. Besoknya aku lihat foto-foto dia jadi ngiri. Padahal belum banyak upload di sana. Enggak, tapi ada postingannya gitu ada kan. Ya. Oke. Nah ini setelah ini udah kan di Jerman, terus aku lihat kepo-kepo lagi kan postingan dia. Ada juga yang Sesa ini udah ekspor bukan ekspor apa? Import. Ekspor atau ekspor ke New York. Oh enggak sih, kalau itu sebenarnya bukan dari sesa-sesa, justru itu dari lubang yang lain. Tuh kan dia banyak lubang tuh kan guys ya nih. Ya itu yang tadi yang konsultan itu ya. Tapi ya, kalau dari konsultan itu kebetulan brand yang saya pegang itu dia dapat kesempatan untuk ikutan New York Fashion Week. Rencananya bulan Februari depan sih. Februari depan. Go to New York atau apa? Tapi kalau di situ sih lebih ke produknya, karena itu produknya yang go to New York, orangnya belum. Gitu. Yang punya brandnya mau berangkat. Sayanya aja yang tapi setidaknya desain yang saya buat itu bisa nyampe ke sana. Keren gitu. banget. Nggak apa-apa sih, mudah-mudahan next sayanya yang berangkat ke sana. Amin, kita doain. Tapi harus ajak-ajak aku, nggak apa-apa. Aku nanti ngelamar jadi karyawannya, jadi karyawan Teh Rati biar aku diajak-ajak ke luar negeri. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin. Oh tapi by the way gini loh, selama sebagai pelaku usaha ini, apakah pernah bergabung dalam suatu komunitas, organisasi atau komunitas apa gitu? Kan biasanya pemusik ada gitu kan komunitasnya. Pelaku usaha ini ada juga nggak sih komunitasnya? Sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang berbasic dari pelaku usaha ya. Salah satunya adalah HIPMI mungkin ya. Himpunan Pengusaha Muda, tapi saya nggak ikut. Cuma dulu saya pernah terlibat di HIPMI. Itu juga yang kayak men-trigger saya untuk menjadi pengusaha. Terlibat gitu. dalam? Jadi dulu tuh saya pernah kalau jadi pengurus HIPMI enggak, tapi saya kerja di HIPMI sebagai sekretaris eksekutifnya di HIPMI. Cocok banget sih. Tapi itu juga men-trigger saya untuk menjadi pengusaha gitu. Jadi salah satu yang men-trigger bahwa kayaknya kalau memang tanggung jawabnya akan lebih berat ketika jadi pengusaha gitu ya. Tapi di situ juga saya ini men-trigger salah satu yang men-trigger saya jadi pengusaha. Tapi di situ juga saya disadarkan bahwa dengan kita bergabung dalam suatu komunitas juga itu akan menjadi salah satu mungkin ya bisa meningkatkan peluang gitu ya, bisa menambah relation gitu ya. Nah kebetulan tahun kemarin 2 tahun yang lalu tuh teman-teman yang di HIPMI malah mereka menawarkan, Rati kamu ikutan aja, sekarang ada gerakan ekonomi kreatif nasional ya, Gcraft. Nah, waktu itu saya diajak untuk gerakan ekonomi kreatif nasional. Aku lihat di Instagram dia ya, udah foto-foto sama Sandiaga Uno, sama Pak siapa itu
aduh Kang Yana Mulyana gitu. ya. Itu cocok banget, aku aja belum pernah. Itu juga mungkin salah satu benefit saya dari berorganisasi ya. Selain kalau di organisasi udah pasti loh kita saling sharing pengalaman dalam berbisnis atau bahkan membuka peluang usaha bisnis. Karena selain saya dapat fasilitas pameran dari pemerintahan juga, sebetulnya kayak tahun kemarin tuh saya ikutan IHW ya, Indonesian Hijab. Apalagi tuh? Itu tuh pameran hijab. itu ya, Indonesian Hijab Walk itu di TSM ya. Itu juga benefit saya dari saya ikutan di Gcraft. Jadi waktu itu saya dikasih, nih kita Gcraft dapat booth nih di IHW gitu ya. Sok siapa yang produknya mau ikutan di sini ya, saya ikutan lah di situ. Gitu. Oh jadi produknya bukan hanya ini hijab juga? Oh enggak. Maksudnya fashion aja kan fashion. IHW itu fashion ya. Jadi kalau saya sih lebih semua lebih universal lah, nggak harus hijab. Nah, termasuk dengan tadi yang berfoto-foto dengan Pak Sandi juga kan itu memang Pak Sandi itu salah satu pendirinya Gcraft kan, pencetus berdirinya Gcraft, dan kebetulan kita ada acara yang akhirnya saya bisa ikutan juga di acara itu. Gimana nih rasanya gitu. Foto sama Sandiaga Uno? Ya rasanya ya di foto aja. Rasanya di foto aja, cuma kan maksudnya ininya kan oh my god banget. Terus udah gitu produk kita dipegang lagi ya. Cocok banget. Dipakai lagi topinya. Pengen deh kayak ya itu juga salah satu benefit dari berorganisasi ya, selain yang pasti memperluas networking ya, karena ada beberapa teman organisasi yang akhirnya aku pesen baju kamu dong gitu, atau misalkan kalau ada acara juga, termasuk kemarin acara G20 yang di Bali itu saya juga ikutan pameran kan di sana. Iya yang di Bali itu. Yang G20 itu nasional internasional itu kan, G20 itu kan. Cucok. Saya juga dapat booth dari temen di Gcraft juga, jadi kayak dikasih kesempatan mau ikutan nggak buat pameran ini. Itu adalah salah satu selain dari pemerintah, karena kan kita tetap harus nyari peluang dari semua sisi ya. Pokoknya dari semua lubang. Gitu. Dari semua lubang. Ya kayak gitu, makanya saya rasa sih komunitas juga perlu banget ya. Maksudnya kita dalam pelaku bisnis, enggak hanya dalam pelaku bisnis aja sih ya, musisi mungkin apa juga itu organisasi atau networking itu, bersosialisasi itu sangat perlu ya. Betul, karena Gcraft itu kan sebenarnya bukan cuman industri fashion aja, itu ada 17 subsektor, semuanya ada di situ semua gitu ya. Ada musik, ada film, ada animasi, ada pertanian, ada pendidikan, ada olahraga, itu semua ada di dalam Gcraft. Dan itu akan semakin luas banget. Terus aku bisa dong ikutan? Bisa banget. As a musician gitu. Betul, bisa banget. Bisa banget. Kita harus lebih ngobrol banyak lagi. Beneran mau ngobrol sama dia, gimana aku bisa gabung sama Gcraft gitu. Oke. Gitu. Keren banget ini, pokoknya Terati itu keren banget ya. Aku banyak ngobrol sama dia ini, aku emang rada-rada lemot. Tapi jadi berapa SKS? Aku banyak belajar. Oke nih, tips nih, aku pengen nanya nih, tips Teteh Rati sebagai pelaku usaha atau passionpreneur tuh kan. Aku passionpreneur buat nih para listeners gitu kan. Okay. Apa sih kiat-kiat atau tips-tips biar untuk mereka para pelaku usaha mungkin yang masih meniti dari nol ataupun lagi meniti juga, biar usahanya ini tetap berjalan gitu. Okay, tetap sustain ya. Tetap sustain ya gitu ya. Ya karena ini yang saya rasakan ya, banyak banget sekarang tuh orang-orang kan wirausaha pengen jadi entrepreneur, banyak banget orang-orang yang menjadi entrepreneur, banyak juga yang punya uang, ya gue mau usaha pokoknya supaya bisnis gue jalan misalkan kayak gitu. Tapi selalu yang ada di dalam hati dan selalu kerasa banget sama saya bahwa usaha yang kita lakukan tuh harus sesuai dengan passionnya kita, bukan fashion ya, tapi dengan passionnya kita, gairah. Dengan gairahnya kita, kesukaannya kita gitu. Ketika saya sangat suka untuk bergelut di bidang fashion ini, ternyata yang saya rasakan selama ini tuh saya tidak pernah merasakan lelah, tidak pernah merasakan sedih gitu. Ketika jatuh juga karena kan kita tuh nggak selalu berjalan selamanya naik gitu ya, atau stabil gitu, pasti up and down yang namanya usaha ya. Tapi ketika usaha yang kita lakukan adalah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan minat kita. Kayaknya rasa buat
nyerah itu nggak ada gitu selama ini tuh. Jadi ketika kita jatuh tuh kita tuh berpikir kreatif gitu, gimana caranya supaya bisnis kita jalan lagi, gimana caranya supaya kita berinovasi lagi, membuat sesuatu yang baru yang bisa diterima sama konsumen kita gitu ya. Atau kita pokoknya usahanya masih tetap pengen di fashion, tapi gimana caranya supaya ini tuh bisa minimal stabil dulu gitu ya. Iya, mudah-mudahan sih bisa naik. Mudah-mudahan bisa naik gitu ya, walaupun nggak naik langsung banget gitu ya. Karena biasanya kalau orang banyak orang yang jago bisnis gitu ya, ketika orang jago bisnis tapi dia hanya berdasarkan tren lo, misalkan nih kayak sekarang tuh kan banyak yang bermunculan kopi gitu ya. Ini bisnis kopi kayaknya lagi laku banget nih. Aku mau ikutan. Aku mau bikin bisnis. Ya memang bener. Ketika dia mulai dia langsung bisa naik. Bahkan wah banyak lah yang gila-gilaan ya naiknya. Selama 1 tahun tuh tiba-tiba omsetnya bisa miliaran gitu. Yang tadinya cuma tukang bersihin tiba-tiba jadi miliarder gitu ya, jadi crazy rich. Itu kan banyak banget yang kayak gitu ya. Tapi ternyata itu nggak bertahan lama karena itu tidak dari hati gitu. Jadi memang selalu apapun yang kita lakukan ya harus sesuai dari hati gitu. Betul. Nggak kan ngerasa capek mau kerja sampai jam 1 malam juga nggak capek gitu. Dan itu pun tentunya ada dukungan dari sekeliling juga, mungkin keluarga, ada pasangan. Itu pengaruh juga. Sangat berpengaruh. Oke nih, aku mau terakhir nanya karena aku kan penasaran nih sama Sesa ini. Dia itu memproduksi maksudnya baju bahan sisa produk. Maksud produk itu bisa dalam skala, dalam jumlah yang tadi dibilang apa sih? Mass production atau juga bisa pre-order made by order atau ada produk-produk yang limited edition atau gimana nih, produknya gimana sih? Jadi kalau awal itu karena memang dulu awalnya saya nggak punya modal, jadi saya kayak pre-order aja sama teman siapa aja yang mau dibikinin. Karena saya nggak punya modal banyak gitu. Kalau ngemodalin 1 artikel aja mah bisa lah ya. Baru itulah, cuman ketika berjalan ke sini terus kan ternyata distribution channel udah semakin cukup banyak lah ya, semakin meningkat. Ada galeri, ada juga kebetulan alhamdulillahnya juga si Sagarayasa ini masuk di Metro Department Store. Jadi kita punya counter di Metro Department Store. Mantap guys. Kebetulan di Metro Department Store di Karawang sama di Trans Icon Surabaya. Terus kalau yang all on ethnicnya itu di Trans Makassar, di Bandung sama di Gandaria City Jakarta. Itu kan otomatis tuh secara produksi juga nggak bisa satuan lagi dan nggak bisa made by order lagi. Jadi saya harus tetap punya stok gitu ya. Akhirnya kesini-sininya ya udah mulai belajar buat bikin, kalau dibilang mass banget juga enggak gitu ya. Karena kan kalau Sesa itu mau artikelnya banyak, itu ya tetap beda-beda gitu, karena kan kita memanfaatkan bahan sisa ya, jadi nggak akan ada yang sama banget walaupun kaos gitu ya, tapi pasti akan ada beda dari sisi motif terutama. Jadi gitulah ya perjalanan seorang Ratih ini. Kalau sebenarnya namanya Ratih, tapi kalau di Instagram itu namanya Riots Rats. Jadi buat kalian yang penasaran sama Teteh Ratih bisa di follow juga Instagramnya di Riots Rats ya. Nah by the way ini tentang si Sesa ini buat para listeners, pemirsa yang mendengarkan kita ini, kalau misalkan mau mendapatkan produk, penasaran sama produk Sesa ini bisa follow di Instagramnya sesasesa.id. Sesasesa.id. Ini udah ada offline store-nya nggak sih? Offline store-nya ada, kebetulan kita yang tadi yang produk kolaborasi itu, galeri kita ada di Ganesha Cafe di Jalan Katamso, Bandung. Pernah ke sana kan? Pernah ke sana. Di sana. Terus ya tadi udah diceritain juga, alhamdulillahnya kita udah ada pop-up store-nya di Metro Department Store, tapi baru di Karawang sama di Surabaya, Trans Icon Nanti Surabaya. Bandung menyusul mungkin ya. Amin, mudah-mudahan menyusul. Terus selain itu ya
ada beberapa sih, maksudnya kayak galeri di Mason Pine, Kota Baru Parahyangan ya. Itu juga ada beberapa produknya Sesa juga di situ. Keren banget guys. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama produknya Sesa bisa langsung aja di follow Instagramnya di sesa.id dan juga store-store yang tadi ada ya di Karawang, di Mason Pine sama di Katamso gitu ya. Oke, ini sebenarnya aku tuh pengen banget ngobrol lebih lanjut sama Teh Ratih, cuma karena waktu kita terbatas gitu ya guys ya. Maybe kita dapat kesempatan lagi nanti. Nanti mungkin ada kesempatan lagi buat kita ngobrol. Aku ngobrol. Ini kan baru berapa SKS tadi? Iya, baru berapa SKS. Oke, makasih banget, thank you so much buat Teteh Ratih cantik jelita, si entrepreneur, fashionpreneur, sama musisi juga, sama ya pokoknya semua ya, multi talent dia. Makasih udah datang ke Selatan Berisik ya. Makasih. Pokoknya saksikan terus episode kita di Selatan Berisik. Sebentar, terima kasih dulu dong. Oh iya, aduh lupa. Sama yang sudah mendukung kita. Lupa nih, baju kita yang kita pakai ini dari siapa sih by the way? Ini dari Explore Store Project ya. Beach Explore ya. Beach Explore. Jadi buat kalian yang suka kaos-kaos yang surfing gitu, pantai-pantai gitu ya, bisa kepoin juga mungkin sama Explore Store. Ini adanya di Cafe The Hands. Lokasinya dekat Tol Seroja Soreang pokoknya. Oke. Makasih ya. Explore Store Project udah nge-endorse Selatan Berisik. Oke, thank you banget pokoknya buat Teteh Ratih udah datang ke Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.